Sudah selama 30 tahun sejak Sonic Hedgehog datang ke dunia kita pada tahun 1991. Datang sebagai ikon Sega sekaligus ikon rival abadi Nintendo yaitu Mario. Dengan pondasi yang kuat, Sonic masih bisa tetap digemari dan dikenal banyak orang setelah beberapa dekade perilisannya. Dengan warna yang biru dan sepatu merah, memiliki kemampuan berlari setara dengan kecepatan cahaya. Seberapa tahukah kamu dengan Sonic? Dan game Sonic apa yang pertama kali kamu mainkan? Atau mungkin kamu penggemar Mario? Dan kali ini 1 menit akan membahas fakta yang ada tentang Sonic. Golden Ring. Cincin emas atau Golden Ring yang ada di Sonic ternyata tidak dibuat asal-asalan. Bahkan sejak awal kita bermain Sonic, kita langsung disuruh untuk mengumpulkan cincin emas yang berputar itu. Cincin emas tersebut juga ada di tempat yang tidak semestinya, di jebakan berduri, lava panas, di tempat yang cukup gila di dunia Sonic. Lalu, buat apa cincin emas tersebut? Pada video gamesnya, cincin tersebut berguna sebagai nyawa Sonic. Ketika Sonic menabrak lawan berduri tanpa Sonic membawa apa-apa, maka Sonic akan mati. Tetapi ketika Sonic membawa cincin, maka Sonic hanya akan kehilangan cincin tersebut tanpa harus mati. Dan ketika sudah sampai 100 cincin, maka player akan mendapatkan nyawanya. Tetapi hal tersebut berbeda dari filmnya. Pada film Sonic, Sonic menggunakan cincin untuk membuka portal dari universe satu ke universe lain. Inilah cara Sonic bisa berpindah tempat dari planet dia ke bumi, lalu ke dunia lain lagi. Sonic dapat berpindah hanya dengan memikirkan tujuan destinasinya. Meskipun cincin tersebut sangat penting buat Sonic, tetapi berbeda dengan di gamesnya, di mana hidup Sonic bergantung pada cincin tersebut. Ternyata faktanya, cincin tersebut diberikan ke Sonic untuk dapat lari dari sebuah bahaya, di mana hal tersebut punya fungsi yang sama di dalam video gamenya. Kompetisi film Sonic. Film Sonic Hedgehog yang rilis pada tahun 2020 harus berkompetisi dengan film-film besar seperti Detektif Pikachu, Gemini Man, dan Terminator Dark Fate, di mana Pikachu memiliki komunitas yang sangat besar. Gemini Man datang dengan aktor papan atas yaitu Chris Rock. Maksud saya Will Smith. Lalu Terminator Dark Fate dengan gaya khasnya Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Paramount sebagai production house hanya bisa berharap Sonic dapat mengikuti lawan-lawannya dan sukses. Dengan menggunakan strategi pengurangan biaya produksi dari Paramount sehingga dapat kesempatan yang lebih baik untuk untung. Sonic Hedgehog yang menggunakan budget 85 juta US dollar, di mana Detektif Pikachu 150 juta US dollar, Gemini Man 138 juta US dollar, dan Terminator Dark Fate menggunakan budget 185 juta US dollar. Budget Sonic paling rendah, bahkan setelah adanya redesign karakter untuk Sonic yang menghabiskan 5 juta US dollar. Ya, mungkin kamu tahu bahwa ada redesign pada film Sonic karena banyak yang mengatakan desain Sonic sebelumnya terlalu mirip manusia. Atau mungkin kamu salah satu yang protes tentang hal tersebut. Dalam perilisannya, Sonic mendapatkan total 319,7 juta US dollar. Angka yang fantastis, tentu dengan dukungan dari fans Sonic. Kalau kita bandingkan, Terminator Dark Fate mendapatkan total 261,1 juta US dollar. Angka yang sangat buruk dari Terminator. Mungkin sudah saatnya Arnold fokus pada jabatan gubernurnya kembali. Sonic berenang. Tahukah kamu hal menjengkelkan yang ada di Sonic? Yaitu stek Sonic di dalam air. Karena Sonic punya kelemahan yaitu tidak bisa berenang. Selain semuanya menjadi lambat, Sonic harus mengambil bubble agar dia tidak mati. Lalu kenapa Sonic dibuat tidak bisa berenang? Pembuat Sonic yaitu Yuji Naka mengatakan bahwa dia dan development timnya selalu berpikir bahwa Landa asli tidak bisa berenang, sehingga Sonic dibuat tidak bisa berenang. Pada akhirnya dia tahu bahwa Landa asli bisa berenang setelah dia pergi ke perlindungan Landa di Jerman. Tetapi akhirnya Yuji Naka tetap membuat Sonic tidak bisa berenang karena dia ingin karakter yang sangat pemberani dan cepat, tentu juga punya kelemahan. Eggman. Musuh bebuyutan Sonic the Hedgehog ini ternyata punya beberapa nama. Ada yang menyebutnya Eggman atau Dr. Eggman, tetapi ada juga yang menyebutnya Dr. Ivo Robotnik. Ini mungkin akan membingungkan beberapa orang.
Kepala developer dari Sonic mengatakan bahwa namanya adalah Eggman dan selalu Eggman. Tetapi ketika game tersebut dikirim ke Amerika, seseorang dari tim tersebut mengganti namanya menjadi Dr. Ivo Robotnik tanpa pemberitahuan ke tim developer. Hasilnya, nama tersebut menjadi super populer dan semua orang Amerika mengenalnya Dr. Robotnik. Sehingga namanya menjadi Dr. Robotnik dan memiliki nickname yaitu Eggman. Akhirnya diketahui bahwa nama tersebut diambil dari nama kakak perempuannya yaitu Ivo dan beberapa opsi pilihan seperti Bad Year, Bad Vibes, dan Fatty Lobotnik. Desain Sonic. Pembuat Sonic yaitu Naoto Oshima mengatakan bahwa Mickey Mouse dan Felix the Cat menjadi inspirasi dalam pembuatan karakter Sonic. Diharapkan desain karakter Sonic juga dapat menarik perhatian anak-anak seperti Mickey Mouse dan mengambil pasar Amerika. Tentunya harus memiliki maskot power, karena dasar pembuatan Sonic adalah untuk bersaing dengan Mario. Jadi, Naoto Oshima membuat desain kepala Sonic menggunakan kepala Felix the Cat, dan badannya menggunakan badan Mickey Mouse. Terakhir, Oshima menggunakan warna merah dan putih seperti yang digunakan oleh Santa Claus, agar lebih membuat rasa familiar pada anak muda. Tentu memang pada desain awalnya, Sonic tidak dibuat sebagai hedgehog, melainkan kelinci yang bisa mengambil barang dengan telinganya. Meskipun akhirnya tidak jadi dikarenakan konsep yang cukup sulit untuk diprogram pada hardware Sega pada masa itu. Lalu, seberapa ikoniknya Sonic? Tentu, Mario masih unggul dari Sonic, karena Mario adalah karakter yang paling ikonik di game. Tetapi Sonic tidak tertinggal terlalu jauh. Melalui berbagai survei pada tahun 1992, banyak anak-anak berumur 6 hingga 11 tahun yang lebih mengenal Sonic daripada Mickey Mouse. Bisa kita bayangkan, cikal bakal desain Sonic tetapi malah kalah melawan ikonik Sonic pada tahun tersebut. Itulah kelima fakta tentang Sonic. Berbicara tentang Sonic memang membuat kita menjadi sangat nostalgia, apalagi yang dulu kecil punya konsol Sega di rumahnya. Meskipun sudah berumur 30 tahun, Sonic masih tetap eksis dan masih update dengan perkembangan game zaman sekarang. Bahkan kabarnya, film terbaru Sonic the Hedgehog 3 akan rilis pada tahun 2024. Sekian dari 1 menit, kalau dirasa informasinya berguna bisa komen, like, dan subscribe.